Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan masih juga diberikan seluruh kenikmatan dalam kehidupan kita seperti yang sedang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semuanya tetap selalu dalam lindungannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya dan akan menjadikan amal ibadah untuk di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada, besar harapan saya semoga kalian semuanya pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup damai dalam rumah tangga ataupun keluarganya, selalu sukses dalam usahanya, khususnya untuk saudara-saudaraku yang sudah subscribe dan sudah like serta share video ini kepada seluruh sahabat maupun keluarganya. Semoga diberikan selalu kemurahan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT, amin, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin. Diberikan kesehatan dan kebaikan baik secara lahir maupun batinnya, dan selalu dalam lindungannya tentunya, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan satu buah amalan, yaitu mungkin ilmu ini yang sangat dicari, sangat diburu, sangat diinginkan, karena bersifat ilmu ini benar-benar sangat luar biasa, bisa untuk menjadi benteng diri, untuk penyelamat diri, dimana ilmu ini sering disebut dengan ilmu panglimunan atau ilmu menghilang atau juga ilmu tak kasat mata. Insya Allah dalam prosesnya tidak akan menggunakan cara-cara syirik atau musyrik, karena jujur secara pribadi saya pun sangat bertentangan dengan perdukunan. Jadi insya Allah ilmu ini memang khusus digunakan untuk kaum muslim yang insya Allah jika ini dilaksanakan atau digunakan dalam jalan kebenaran akan bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Apalagi jika kita melihat dalam kondisi saat ini semuanya serba membingungkan, dengan ekonomi serba susah, belum lagi kita terlilit hutang, ada harta benda atau kekayaan juga kita kadang sering diganggu oleh orang lain, orang yang tidak senang, bahkan bisa saja di zaman-zaman yang sudah modern ini sedikit-sedikit sudah tega menyewa orang yang jahat untuk menghabisi kita, untuk menyaturi rumah kita dan sebagainya. Besar harapan saya insya Allah dengan saya berbagi ilmu ini bisa menghindarkan saudara-saudara semuanya dari niat-niat kejahatan orang lain yang akan dilakukan terhadap diri kita. Prosesnya sangat mudah, hanya perlu saya garis bawahi. Ingat, jangan gunakan ilmu ini untuk ke jalan yang salah, Karena logikanya begini, kita mau masuk bank, mau mencuri, mau merampok, mau mengintip, katakanlah mengintip orang mandi dan sebagainya. Itu kalau kita bisa menghilang, otomatis orang gak akan tahu. Mencuri pun gak akan yang tahu. Tapi ingat satu hal, manusia tidak ada yang tahu satupun. Tapi ingat, Allah itu selalu ada karena Allah itu maha melihat. Jadi artinya apa? Kalau memang saudara-saudaraku memang sebagai muslim, yang muslim sebenarnya pasti tidak akan menggunakan ilmu ini untuk ke jalan yang salah, karena jelas itu tidak akan diridhoi oleh Allah dan akan membuat dosa, jangan dilakukan. Jadi bagaimana Gus? Gunakan saja untuk hal-hal yang positif. Katakanlah kita lagi di pasar nih, tahu-tahu mau dikeroyok massa, mau dibunuh. Nah, terapkan ilmu ini.
Kita lagi mau ke bank nih, atau bawa uang, atau bawa emas, atau bawa apapun itu yang artinya memang butuh pengawalan, tapi tidak harus menggunakan pengawalan. Ya kalau kita punya uang sih sah-sah saja, misalnya ke ATM atau ke bank membawa uang yang nilainya besar. Memang saya anjurkan untuk meminta bantuan dari pihak yang berwajib, ya, dari pihak kepolisian atau keamanan untuk mengawal dalam selama perjalanan kita, ya. Tapi kalau misalnya nilai kecil tapi itu berharga, ya cukup dengan kita sendiri. Tapi walaupun seperti itu, sering juga terjadi, masih juga dijamret, dibegal, dibunuh di jalan oleh para begal dan rampok. Jadi dengan menggunakan metode ini, insya Allah jika ini digunakan sebentar saja, difungsikan sebelum berangkat dalam beraktivitas, yakinlah kepada Allah, tidak akan terlihat oleh mata siapapun. Dan di sini uniknya, yang saya katakan tidak terlihat oleh siapapun, bukan semua orang. Ya seperti sudah saya sampaikan tadi, Allah tuh maha melihat dan Allah maha tahu. Jadi Allah tuh melihat, Allah tuh tahu mana orang yang akan jahat kepada kita, mana orang yang akan membunuh kita, mana orang yang akan mencelakai kita. Nah, dengan adanya kita menggunakan metode amalan ini, maka yang tidak akan bisa melihat kita itu adalah orang-orang yang berniat jahat, yang mau mencelakai kita, yang ingin membunuh kita, yang ingin melenyapkan kita. Nah, itu walaupun jangankan jaraknya 1 kilo, 100 meter, 10 meter, 50 cm bahkan di depan kita, lewat ini kita hampir bersentuhan kulit, dia tidak akan bisa melihat kita. Bahkan dia nabrak jasad kita pun tidak terasa, seperti hanya menabrak bayangan. Subhanallah. Jadi artinya apa saudara-saudara? Kalau dalam kategorinya ilmu ini sangat tinggi, ya, tingkatannya sangat tinggi, maka ingat, dengar baik-baik, ya, dengar baik-baik audio ini, jangan di skip, pahami secara berkala. Jika perlu nanti setelah video ini selesai, di-play lagi, diulang lagi. Tujuannya apa? Agar saudara-saudaraku tuh paham. Jangan sampai ada yang salah dalam penerapan, ya. Karena ada pada masa dulu kok ini nggak mempan, berarti ada satu salah dalam proses, tidak mengikuti step by stepnya, tidak mengikuti anjuran saya, dan sudah jelas salah dalam niatnya. Percayalah, yakinlah kepada Allah. Jika memang kalian dalam posisi benar dan semuanya diniatkan semata-mata hanya mengharap ridhonya dari Allah SWT, yakinlah pertolongan dari Allah itu pasti datang dan doa kalian pasti dikabulkan. Jadi sedikit pesan dari saya, sudahlah, stop pergi ke perdukunan, ya, untuk minta ilmu kebal, untuk ilmu menghilang. Bayangkan saja betapa repotnya untuk ongkosnya ke sana sini, belum untuk maharnya. Dan yang terparah lagi adalah risikonya, ya. Risikonya. Dunia kita sudah mendapatkan risiko, akhirat apalagi sudah menjadi bara apinya neraka jahanam jika kita bersekutu dengan yang namanya dukun. Hindari itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi lebih baik bagaimana, Gus? Lebih baik coba disimak deh secara baik-baik audio ini. Nanti setelah ini silakan dipraktekkan dan silakan dibuktikan. Insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada, ya. Baiklah, saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang dirahmati Allah SWT, silakan gunakan ilmu ini dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, silahkan, mungkin kalau saya bacakan akan agak kesulitan saudara-saudaraku untuk menerikan atau mengikuti bahasa ini. Lebih baik silahkan ambil PowerPoint-nya, catat di buku atau boleh juga di screenshot, ya. Saya berikan amalan dalam catatan ini hanya satu kata yang sangat pendek. Silahkan dicatat. Ini langkah yang pertama. Dan ini adalah amalannya. Baiklah, anggap saja saya rasa sudah dicatat, ya, atau sudah dipahami. Kemudian untuk mendapatkan ilmu bagaimana caranya, Gus? Langkah pertama, semua hari itu bagus, ya, tidak ada hari yang jelek ataupun yang baik.
Karena apapun yang diciptakan di muka bumi itu, yang diciptakan oleh Allah itu berarti sifatnya baik. Tinggal kita yang menentukan mau dibuat baik atau dibuat jelek. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi yang sering saya praktekkan, untuk menguasai keilmuan ini saya memilih dimulai puasa 1 hari, yaitu puasa sunnah. Niatnya apa Gus? Puasa sunnah ya. Itu saya memulainya di hari Kamis. Jadi saya ngambil puasanya boleh di hari Kamis, boleh di hari Selasa. Yang terbaik ya kalau pilihan versi saya itu, kalau tidak hari Selasa, hari Kamis. 1 hari saja puasa sunnah 1 hari, dan selama puasa itu silahkan diamalkan atau diberikan amalan tadi itu sebanyak-banyaknya, sambil duduk, sambil baring, sambil nonton. Amalkan saja amalan yang sudah saya berikan tadi itu ya. Dibaca saja itu sebanyak-banyaknya. Yang penting masih dalam keadaan suci, jangan di kamar mandi, jangan di WC. Karena posisi sedang puasa insya Allah bisa dikatakan dalam keadaan bersih ya. Nah kemudian itu setelah setiap selesai sholat kita sahur nih. Sahur tuh katakanlah ya sebelum subuh ya mulai sahurnya. Ya kemudian setelah sholat subuh baca itu 111 kali. Kemudian siangnya masih dalam keadaan berpuasa waktu sholat zuhur atau tengah hari itu dibaca juga 111 kali. Kemudian setelah sholat asar itu dibaca juga 111 kali. Kemudian setelah sholat maghrib dibaca juga 111 kali. Itu saja. Dan amalnya kan sangat pendek, hanya 1 baris ya. Kemudian berbuka puasa setelah sholat maghrib. Nah setelah berbuka puasa itu artinya tugasnya sudah selesai. Tapi walaupun begitu, perlu saya ingatkan, akan lebih baik amalan ini setiap sholat dibaca minimal 11 kali. Mau sholat apapun itu, mau sholat maghrib, mau sholat isya, sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur dan sebagainya. Itu setiap sholat diamalkan, dibaca 11 kali, dibaca 11 kali ya. Kan toh itu cuma pendek. Gunanya untuk apa? Begini saudara-saudaraku, diibaratkan itu sebuah, kita beli pedang atau pisau di pasar. Ya memang pada dasarnya itu sudah bisa dipakai, tapi ingat, setajam-tajamnya pisau dari pasar yang baru kita beli tadi belum akan maksimal 100% jika belum kita asah di rumah dengan pengasahan kita pribadi. Artinya apa? Asah ilmunya itu melalui sholat itu. Semakin kalian banyak membaca setiap habis sholat itu, maka ilmunya akan semakin tajam, tingkatannya akan lebih tinggi untuk mencapai kesempurnaan ya. Jadi itu rutin dibaca 11 kali. Nah di sini satu hal yang terpenting dan harus kalian catat. Bagaimana cara mempraktekannya Gus? Mempraktekannya begini. Contohnya nih, saya lagi di pasar, ya, mau ya katakanlah pulang dari bank mengambil uang berapa juta lah yang nominalnya lumayan misalnya ya. Kemudian sebelum keluar dari bank tadi, atau setelah kita dari toko emas, atau di saat kita dalam perjalanan, atau di saat kita sedang dicari orang, pengen dihabisi, pengen dibunuh dan sebagainya. Nah, caranya tarik napas 1 kali, tahan napas, terus kemudian lidahnya ya, lidah saudara-saudaraku itu ditekuk ke atas, ditempelkan di langit-langit mulut, bagian rongga mulut bagian atas ya. Tarik napas, kemudian tahan napas, lidahnya ditekuk ke atas, kemudian baca itu 1 kali. Setelah itu hembuskan napas lewat hidung. Ingat, menghembus napasnya tidak boleh melalui lewat mulut tapi lewat hidung ya. Kemudian setelah itu bernapas biasa, tekuk lagi lidahnya ke atas, ke rongga-rongga mulut, kemudian baca lagi 1 kali, boleh bernapas biasa, kemudian hembuskan lewat mulut dimanapun target itu berada ya, terserah mau ke arah manapun, mengembusnya basing ya. Setelah itu sudah selesai. Tapi ingat, selama dalam proses, dalam pelaksanaan itu jangan sampai pecah fokus. Artinya harus fokus, harus yakin kepada Allah bahwa saya yakin saya selalu dalam lindungan Allah. Saya selalu dalam lindungan Allah yang akan terhindar dari kejahatan jin, setan yang terkutuk, dan manusia jahat yang akan mencelakai saya dan tidak akan dilihat oleh siapapun. Yakinkan seperti itu saja. Yakin seyakin-yakinnya Allah itu maha besar.
Yakinlah apa yang kalian ingin itu dikabulkan oleh Allah dan pasti diselamatkan, ya. Dan insya Allah jika itu kalian laksanakan dengan sungguh-sungguh, orang yang berniat jahat tidak akan bisa melihat saudara-saudaraku walaupun hanya dalam jarak 5 cm di depan Anda. Apalagi jauh, semakin tidak bisa terlihat. Bahkan dia menabrak saudara-saudara pun tidak akan terasa. Kenapa? Anda itu kosong seperti bayangan ditabrak sama dia. Kita merasakan ditabrak dia, tapi dia tidak merasakan nabrak kita. Subhanallah. Jadi itu saja ya amalannya ya, semoga ini bisa bermanfaat. Tapi ingat, perlu saya ingatkan kembali, ilmu ini jangan untuk dibawa main-main ya. Kenapa? Demi Allah saya tidak akan ridho, tidak akan ikhlas jika digunakan untuk perbuatan hal yang salah. Karena sifatnya ilmu ini untuk membentengi atau melindungi diri sendiri dari segala kejahatan, ya. Apapun bentuk kejahatannya, kalau ini digunakan dengan cara sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa bermanfaat, melindungi diri kalian dari segala mara bahaya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Dan seketika itu juga kalian akan bisa menghilang atau memiliki ilmu panglimonan. Alhamdulillah. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun saja berada, terima kasih sudah menyimak video dan audio ini. Mohon bantuannya, perlu saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan share-nya. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa untuk menambah amal ibadah untuk diri kalian, saudara-saudaraku semuanya, silahkan dibagikan video ini kepada saudara, teman atau keluarganya. Insya Allah ini bisa membantu mereka semuanya di sana, karena berbagi itu adalah suatu bentuk amal ibadah. Semoga ini bisa menjadi berkah kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kurang lebihnya sedikit penyampaian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena pada dasarnya kebenaran itu hanya milik Allah semata, dan yang namanya manusia tidak luput dari namanya khilaf dan salah. Mohon dimaafkan dari lahir batin, dan terima kasih sudah menyimak adegan video ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum